Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Unit usaha yang bergerak di bidang makanan, minuman di bidang Badan Usaha Non-Akademik UB meluncurkan beragam menu menyambut bulan Ramadan. Beragam paket menu buka puasa tersedia di unit kantin, guest house, Kria UB dan UB Cafe. Kepala Divisi Marketing F&B Buna UB, Muhammad Rijaluddin mengatakan bahwa unit makanan minuman yang ada di UB siap melayani kebutuhan buka puasa dengan menu spesial Ramadan. Terkait promo spesial bulan Ramadan, ya, di mana ada beberapa unit yang ada di Buna ini yang termasuk kategori unit F&B atau food and beverage, itu membuat promo-promo khusus spesial Ramadan. Nah, di mana saja unit tersebut? Itu ada di unit UB Kantin, ada di unit UB Guesos, ada di unit Kria UB, dan juga ada di unit UB Coffee. Nah, dari beberapa promo-promo tersebut, kita ada menu spesial yang itu bisa untuk dinikmati secara pribadi ataupun secara bersama-sama atau secara ramai-ramai. Di mana promo-promo ini, menu yang dikeluarkan untuk kali ini adalah menu-menu yang hanya dikeluarkan selama bulan Ramadan saja. Jadi, yuk dicoba, karena menu ini tidak akan ada lagi selain di bulan Ramadan. Ada menu yang namanya nasi biryani dengan tongseng kambing, ada susu kurma, ada juga ayam bakar dengan nasi kuningnya, terus ada juga rice box, ya, itu rice box yang menjadi ciri khas dari UB Kantin, dan juga ada menu-menu spesial lagi yang ada di UB Guesos. Promosi seni tradisi di Kota Malang masih butuh perhatian banyak pihak, terutama pemerintah kota. Memasuki usia ke-108 tahun, Kota Malang dirasakan masih belum optimal untuk pengembangan seni tradisi. Dalang Muda Kota Malang, Rahmat Kuncoro, mengakui bahwa sarana yang ada hanya cukup untuk latihan dan pertunjukan kecil, sedangkan untuk masuk ke dalam promosi yang masif masih belum dirasakan oleh para seniman. Secara umum pemerintah negara Indonesia ini kan juga sudah mengeluarkan undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Cuma memang perlu diturunkan lagi untuk diimplementasikan di masing-masing daerah. Untuk saat ini, untuk kegiatan melakukan kesenian, kami kira cukup terjamin lah untuk di Kota Malang, ya. Kalau untuk sekedar latihan dan beberapa event-event mandiri gitu nih. Tapi kalau untuk mengiklankan atau promosi kegiatan-kegiatan yang berbau seni tradisi terutama, ya, ini memang dari perlu adanya dukungan baik dari pemerintah, terutama pemerintah daerah, ya, kemudian ada pelaku seni dan juga masyarakat. Nah, ini yang belum maksimal, Mas Sidik, kalau kami melihat. Jadinya ya masih banyak ceruk-ceruk anak-anak atau misalkan masyarakat ini yang belum paham tentang bagaimana seni tradisi dan apa saja. Jadi seolah-olah ada stigma negatif untuk seni-seni tradisi, padahal belum, mereka tidak mengetahui secara dalam bagaimana seni tradisi itu bagaimana gitu, Mas Sidik.
Mengikuti program perkuliahan di luar negeri memerlukan adaptasi yang cepat sehingga mampu untuk berkomunikasi dengan lingkungan yang baru. Ogi Wellen Barus, mahasiswa Fakultas Pertanian kelas internasional, membeberkan tips ketika mengikuti perkuliahan di University of Szeged, Hungaria. Ogi menuturkan mahasiswa UB harus pandai membaur dengan mahasiswa asing lainnya maupun mahasiswa lokal di sana agar dapat saling membantu. Cara aku bisa survive dan nyaman di Hungary itu, khususnya di University of Szeged itu ada berapa. Untuk yang pertama itu berbaur dengan locals dan juga international students yang ada. Jadi dengan kita berbaur dengan mereka itu, kita bakalan ngedapetin insight dan juga kita bisa bertukar pikiran dengan mereka. Dan kalaupun ada kendala ataupun suatu hal yang dibutuhin, kita bisa saling membantu. Jadi penting banget untuk berbaur dengan locals, international students, dan juga para awardis ISMA yang lainnya. Kemudian time management itu penting banget. Jadi kita harus tentuin skala prioritas agar enggak keteteran dalam mengatur waktu kita. Dan untuk melakukan lakukan selama. Kemudian untuk biaya pengeluaran itu kalau dari aku sendiri itu dibajetin dan dicatat berapa pengeluaran dan juga pemasukan yang didapetin. Dan untuk menghemat juga bisa dengan masak untuk makanan sehari-hari. Jadi nggak terus-terusan makan di luar nih, kan bakalan boros dan uang keluarnya bakal lebih banyak gitu ya. Jadi untuk menghematnya bisa masak. Upaya melestarikan seni wayang dan regenerasi dalang terus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah. Melalui Dinas Kebudayaan Jawa Timur, upaya tersebut diwujudkan dalam parade dalang bocah. Sanggar GSA Malang mempersiapkan dalang usia di bawah 15 tahun untuk mengikuti gelaran seni tersebut. Jadi parade dalang bocah ini adalah event tahunan yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Jawa Timur yang di situ menampilkan talenta-talenta muda usia di bawah 15 tahun untuk melakukan sebuah pertunjukan pagelaran pedalangan yang di mana dalang maupun pengrawitnya isinya adalah mayoritas di bawah umur 15 tahun. Nah, kegiatan ini sudah berlangsung beberapa tahun. Dan untuk tahun ini itu rencana akan dilaksanakan 2 tahap. Yang tahap pertama dilakukan secara virtual yang dilakukan pada bulan April. Kemudian peserta dengan 5 besar terbaik itu akan tampil secara offline pada bulan Juni di Kabupaten Blitar. Wisata air selalu menarik perhatian masyarakat, terutama pengunjung keluarga. Fenomena ini menjadi peluang bisnis bagi warga untuk menyewakan balon bebek untuk permainan air. Seperti di kawasan Pantai Balai Kambang, permainan bebek air ini banyak diminati oleh pengunjung. Selamat, salah satu penyedia jasa balon bebek ini, mengaku mampu meraup untung dari jasa sewa ini. Yang kecil ya secara harganya itu 40 atau 50, sewanya 10.000 ya. Kalau yang besar harganya 300, sewanya 30. Ya, Bapak mulai menyewakan bebek ini dari kapan, Pak? Mungkin dari ya 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan lah. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan gimana pemasukan, apakah mendapat keuntungan terkait sekarang kan masih pandemi, Pak ya? Iya, masih pandemi, Pak. 5 bulan ini seperti apa, Pak? Ya mulai agak naik sedikit, Pak, agak naik daripada yang 5 bulan yang lalu itu 5 bulan lah tutup itu. Sekarang mulai rampat-rampat itu lah. Buka ini mulai kapan, Pak? Ya, Pak? Buka mulai kapan, Pak? Buka ini, Pak. Pantainya mulai dibuka, terus Bapak mulai gelar balon lagi ini. Mulai jualannya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Ya mulai pagi, Pak. Ya pagi jam 8 dan 9 gitu, Pak. Nah, Bapak ini kan masih 5 bulan, Pak ya. Kenapa, Pak? Lebih ya, antara 8 bulan nanti. Kenapa nih, Pak, idenya? Kenapa kok jualan bebek-bebekan ini, Bapak? Ya untuk anak-anak ini, Mbak. Biar wisata rame lah gitu. Sebelumnya Bapak jualan apa, Pak? Sebulan itu jual itu, Pak, pakaian itu, Pak. Oh. Ya, sepi sekarang itu pakaian.
Malang kaya akan industri kreatif. UMKM juga bertumbuh pesat. Dalam rencana kerja pemerintah daerah Kota Malang 2023, pemantapan industri kreatif melalui transformasi digital menjadi prioritas utama. Ketua Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Daerah Kota Malang, Profesor Muhammad Bisri menilai bahwa ini merupakan potensi yang baik bagi industri kreatif di Kota Malang. Kita ketahui di Malang ini UMK, usaha mikro kecil dan menengah cukup banyak, sangat banyak menurut saya. Anak-anak mudanya itu bonus demografi itu cukup banyak. Banyak anak-anak, coba lihat sekarang, anak-anak yang berhasil hanya bisnis pakai digital itu berapa? Kan cukup banyak di Malang. Termasuk anak saya ini kan garment. Dia nggak punya toko, nggak perlu toko sekarang, pakai digital. Pakai WhatsApp, pakai apa namanya itu, IG, apa namanya itu, pokoknya pakai itu semua. Followernya kan banyak sekarang. Sehingga itu perlu pemerintah hadir untuk membantu mereka. Jadi pemerintah hadir untuk membantu para pengusaha-pengusaha startup maupun UMK yang memang sudah waktunya jualannya tidak hanya konsep-konsep konvensional, harus pakai digital. Nah, oleh karena itu pemerintah Kota Malang membuat MCC, Malang Creative Center. Ya, Malang Creative Center itu nanti seperti mall, cuma diisi oleh UMK yang kreatif yang memang untuk mengembangkan usahanya, khususnya nanti harus orientasinya ekspor. Dengan digital itulah nanti kita bisa menjual ke seluruh dunia. Karena kalau nggak pakai digital susah dan mahal, kosnya jadi mahal. Selain gedung MCC, pemerintah, saya belum tahu ya apakah kabel bawah tanahnya jalan nggak, apa namanya itu, kabel yang Telkom itu loh, serat optik itu loh ya. Mestinya itu salah satu infrastruktur yang harus disiapkan, serat optik, supaya nanti kita nggak terhambat oleh arus digitalisasi kita yang cukup banyak nanti. Ya, kalau teman-teman nanti ini pakai digital semua, itu bisa lancar, servernya, arusnya, itu harus dibantu pemerintah untuk menyiapkan infrastrukturnya. Pengaruh Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara tidak hanya pada ajaran Islam, namun juga masuk dalam ranah arsitektur. Salah satunya adalah arsitektur masjid sebagai tempat ibadah. Menurut dosen arsitektur UB, Dr. Emma Yunita Titisari, para Wali Songo mengenalkan bangunan masjid dengan menggunakan bahasa kaum dan memadukan unsur lokal serta fungsi bangunan rumah yang ada pada zaman tersebut. Jalanannya seperti apa? Ya, jadi pengaruh Islam pada arsitektur masjid di Nusantara, khususnya pada masa penyebaran Islam oleh para wali atau wali songo di tanah Jawa, itu secara arsitektural atau dari bentuk fisiknya sangat berbeda dengan arsitektur masjid di Timur Tengah, di Arab atau di Mekah Madinah lah pada ininya. Di Nusantara atau di Jawa, masjid-masjid itu muncul dengan langgam arsitektur lokal gitu. Jadi misalnya dari aspek spasial atau tata ruangnya itu mengadopsi tata ruang rumah Jawa, ada pendopo, kemudian ada paseban, dan ada ruang sholat utama. Kemudian dari bentuknya juga mengadopsi arsitektur yang dikenal oleh masyarakat Jawa pada saat itu, karena para wali menggunakan bahasa kaum gitu. Jadi ketika berdakwah menggunakan bahasa arsitektur yang dipahami oleh masyarakat Jawa pada saat itu. Kalau untuk rumah atau tempat ibadah itu bangunannya menggunakan atap tajuk yang bertumpang tiga atau tumpangnya ganjil. Kemudian ketika membangun masjid, maka atap tiga itu tetap digunakan sebagai atap untuk masjid, meskipun secara ukuran atau proporsi ruangnya itu berbeda, karena masjid itu digunakan untuk sholat jamaah, sehingga dia membutuhkan dimensi ruang sholat yang lebih besar daripada tempat ibadah yang digunakan oleh orang-orang Hindu misalnya seperti itu.
Ajaran Islam banyak disimbolkan dalam bentuk desain bangunan di masjid pada era Wali Songo. Dosen arsitektur UB, Dr. Emma Yunita Titisari mengatakan bentuk atap rangkap 3 misalnya menjadi ditafsirkan sebagai konsep iman, Islam, dan ihsan. Begitu pula bentuk dan jumlah tiang. Hal ini dilakukan sebagai salah satu media komunikasi dakwah karena ada pada masa itu penggunaan simbol menjadi hal yang lazim dalam komunikasi masyarakat. Oke, jadi para wali ini punya kecerdikan dan kecerdasan yang luar biasa memang dalam mengkolaborasikan aspek arsitektural secara fisiknya dengan nilai-nilai Islam gitu. Jadi meskipun bentuknya masih mengadopsi atau menggunakan bahasa lokal arsitektur Jawa, tetapi ada makna yang berbeda-beda. Misalnya atap tumpang 3 itu ada yang memaknai sebagai iman, Islam, dan ihsan sebagai tingkatan keimanan dalam agama Islam. Pertama, percaya kepada Tuhan atau rukun iman itu. Kemudian Islam itu artinya sudah mulai meningkat, sudah mulai pada satu tingkat keyakinan yang lebih kuat akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah lebih taat lagi dalam menjalankan perintahnya. Kemudian tingkatan yang berikutnya ihsan itu sudah melekat, kalau tingkatan yakinnya itu mungkin hakul yakin gitu ya. Jadi sudah sangat dekat dengan Allah sehingga seolah-olah bisa melihat Allah. Jadi Allah ada dalam dirinya atau dalam kehidupannya sehari-hari. Ini tingkatan yang ihsan, sehingga sebenarnya kenapa kok mudah mengkolaborasikan itu juga karena ada nilai-nilai filosofi Jawa yang bersambung juga dengan nilai dasar keislaman. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.